yang jadi customer gue pertama. Iya. Yang bayar. Emang pasti Van, New York ya gitu. Ya gue bilang sih ya gue nggak nolak, gue bilang gitu. Wah shit, depan kamera nih. Biasa ngeceng-ngecengin orang dari balik kamera ya kan. Terus sekarang depan kamera kayak, waduh gawat nih. Gue. Nggak gila aja udah alhamdulillah sih Greg. Nah ini kalau kerja nih, Andi, lo sebenarnya saat ini lo bekerja sendiri atau kerja sama orang atau kerja secara grup? Kalau punya studio nih? Sendiri. Sendiri ya? Sendiri. Wow, keren. Ya freelance. Sendiri. Okay. Jadi gue bos atas diri gue sendiri. Gue ada kru tetap gitu yang freelance juga. Jadi mereka tetap ambil kerjaan di mana-mana. Cuma kalau misalnya gue kerja biasanya krunya tetap itu aja. Oke. Jadi kalau karena lo udah kerja sendiri, lo punya studio saat ini, Andi? Enggak. Gue studio biasanya sewa sih, karena gue menyesuaikan sama projectnya juga. Oh oke. Dan kan kalau misalnya gue mau bikin studio, kayak gue setelah gue hitung-hitung kayak lama sih baliknya. Mendingan gue kalau misalnya ada project gue sewa studio aja, itu lebih efisien sih menurut gue. Di budget juga. Oke. Jadi kalau misalnya ada orang yang kayaknya gue mau nih difotoin sama Black Ribe, itu biasanya mereka kontaknya kemana? Kalau gue jadi di Instagram itu ada yang call tuh langsung ke manajer gue. Oh oke. Oh lu tetap ada manajer ya? Yang manage kegiatan lo ya? Jadi gue kalau misalnya ini klien langsung berhubungan sama manajer gue, terus ntar manajer gue sampein lah secara scheduling atau apa segala macam. Ntar kalau misalnya emang udah oke segala macam, pas udah mau meeting gue ikut. Gitu sih. Oke. Nah tuh gue inget terakhir banget gue ketemu lo itu waktu itu kita satu flight ke Bali nih. Ke Bali tuh? Iya ke Bali. Waktu itu gue ini Andi kayaknya Arsat nih. Tapi kok kayaknya kayak anak band nih. Pas gue liat belakangnya band ungu nih. Satu grup band ungu. Jangan-jangan iya waktu itu ungu ya. Sekarang main band kali nih. Ngobrol lo tuh mulai jadi fotografer saat itu ya. Gue waktu itu fotografer band. Si Andi mantep banget nih, lifestyle-nya rock banget nih. Kayak anak band ya. Kayak anak band. Nah itu. Tapi gue nggak bisa main alat musik. Lo nggak bisa main alat musik ya? Nggak bisa. Gue nyanyi dalam hati aja falas, Greg. Nah itu gimana sih mulainya lo bisa akhirnya dari fotografi itu mengenal banyak orang-orang yang dikenal masyarakat, salah satunya band-band ataupun artis-artis? Dulu itu jadi pas waktu gue pindah pertama kali Jakarta, setelah foto A, B, C, D, E segala macam, maksudnya wedding lah apa segala macam event, sampai akhirnya gue ada di satu pekerjaan yang gue ngeliput event musik, event panggung gitu, stage. Itu di Medan tuh tahun berapa ya? Dari situ terus gue fotoin semua performernya. Karena gue suka gitu segala macam, terus ya wah asik juga ya foto panggung ya dengan lighting lah, dengan segala macam yang ada di belakang panggung. Dan terus setelah gue storein ke klien gue yang punya acara ini, terus gue posting. Waktu itu gue postingnya Twitter zaman itu. Oke. Facebook, Twitter awal-awal tuh, Greg. Awal-awal ada sosial media gitu-gitu segala macam. Gue posting Twitter, terus gue mention satu-satu. Gue cari ini siapa namanya gitu. Udah nih, setelah sekian waktu, terus ada yang nyangkut satu direct message. Oh, oke. Bro, gue suka fotonya. Gue boleh bagi high res-nya nggak? Gue pikir ya udahlah, ini dengan orang bilang dia suka sama kerjaan gue, aja. Menurut gue itu bayaran gue. Oke. Maksudnya ada pengakuan gitu bahwa pekerjaan gue diterima gitu kan. Betul.
Terus gue email, ntar email ke sini ya gitu. Gue email 2 atau 3 foto gitu. Terus dia say thank you segala macem. Udah nih, terus gue balik lagi foto event segala macem gitu. Satu saat dia direct message, gue bagi nomor dong, dia bilang gitu. Gue mau ada manggung nih, lo mau ikut gue nggak? Fotoin gue, dia bilang gitu. Wih, mantap. Oke, gue bilang gitu. Oke, segala macem. Nah, sejak saat itu Greg, itu awal-awal yang seawal-awalnya deh. Nah itu kok, kalau boleh tahu artis pertama lo yang jadi customer lo siapa? Yang jadi customer gue pertama? Iya. Yang bayar? Iya. Yang bayar tuh Anji. Anji ya? Oh, oke. Waktu itu sama bandnya atau memang udah solo? Masih Drive. Masih Drive ya? Masih Drive. Oh, oke. Terus gue dihubungin gitu, terus udah, terus sejak saat itu udah nih band ini. Cuman waktu itu memang stage photographer itu jarang banget deh. Masih jarang ya? Jarang banget. Kalau sekarang kan lu band baru mau rilis aja udah punya fotografer. Iya, udah punya fotografer pribadi mereka kan. Kalau zaman dulu tuh kita masih bisa loncat-loncat, masih bisa fotoin jadi officialnya ini gitu. Oke. Kalau sekarang banyak banget dan sekarang keren-keren banget. Nah itu ngomongin handphone, lo kan selalu pakai alat-alat yang jelas, apa namanya, konvensional, foto asli gitu. Lo pernah foto pakai cellphone lo aja yang lo tampilin gitu? Pernah. Jadi waktu itu gue pernah ada kerjaan ke Paris. Terus kayak lihat kamera kayaknya bosen ya. Jadi gue emang jalan sekian puluh kilo pulang pergi gitu di Paris. Gue lagi explore jalan-jalan. Gue fotonya pakai handphone doang. Oh ya? Pakai handphone, terus pas gue lihat-lihat, wah menarik juga ya. Terus akhirnya besok gue ulangin lagi. Gue pakai ini segala macam, terus candidatin orang-orang yang ada di itu. Gue nyari cara gimana caranya orang-orang yang gue foto nggak tahu kalau gue fotoin mereka gitu. Iya. Kan kadang kalau misalnya di jalan kan lu foto orang ya kan, ngapain lu foto gue gitu. ada orang yang marah juga kan kalau misalnya lu jelas semuanya. Akhirnya gue cari cara buat gimana caranya gue nggak kelihatan kayak lagi motret. Oh, keren. Nyari Itu triknya gitu. pakai handphone apa waktu itu, Di? Waktu itu iPhone 4 kan? iPhone 4. Oke. Pas berapa tahun yang lalu? 3 tahun yang lalu itu gue lagi ikut satu program dari brand rokok gitu, Greg. Okay. Terus mereka lagi bikin web series, terus salah satu challenge-nya adalah sesuai dengan profesi, kayak profesi gue fotografer gitu. Gue dikasih handphone Nokia N92 apa N95 gitu. Jadul banget deh. Jadi gue disuruh bikin foto bagus pakai si handphone Nokia itu. Oke. Terus sama mereka mau dicetak. Akhirnya jadi fotonya hitam putih semua. Gue fotoin behind the scene-nya dari satu produksi syuting TVC gitu. Oh, oke. Gue fotoin pekerja-pekerjaannya, terus kayak apa sih yang terjadi gitu. Cuman pakai si Nokia itu. Terus banyak juga yang orang bikin video dokumenter itu yang serius pakai handphone. Iya. Kalau lihat-lihat di YouTube, ini orang-orang keren-keren banget ya. Apa sih yang di pikirannya mereka gitu? Nah, ini tadi ngomongin masalah video dokumenter nih, Di. Lo kan memang basicnya fotografer. Itu lo ada transisi menuju menjadi videografer nggak? Udah gue jalanin sekian waktu lah. Nah, gue ngambil project musik video juga ngambil ya dokumentasi yang secara video, yang gue nggak ngambil foto gitu juga ambil. Oh, oke. Jadi kalau boleh tahu, Andi, apa hasil video musik lo yang terakhir lo garap? Cuman salah satunya gue pernah ngerjain buat si Cakrakan sih, ada Cakrakan, ada judulnya Kasih Wayangan. Oh, itu lo yang direct gitu ya? Itu gue direct sama ngambil. Oh, oke. Jadi waktu itu yang berangkat timnya cuma gue berdua sama teman gue. Jadi ada teman gue, dia emang bidangnya video.
Jadi gue berangkat berdua sama dia, jadi gue gantian nih, kadang gue ngederek, kadang gue ngambil, kadang dia ngederek, kadang dia ngambil gitu. Tapi berdua aja udah berangkatnya, bikin buat si music video projectnya itu. Nah, tadi lo ngomong bahwa lo megang cellphone dan lo kayak hunting lah istilahnya, jalan di Paris. Salah satu aktivitas kerja lo tuh keluar negeri. Itu tuh, wah, itu pasti salah satu apa ya, enak lah kerja sambil keluar negeri istilahnya. Ya lo buat lo liburan banget gitu. Liburan dibayarin dan dibayar gitu maksudnya. Nah, iya kan. lo udah kemana aja nih yang memang kerja project yang memerlukan keluar negeri? Lumayan lah. Lumayan. Ya Eropa, Amerika, Asia gitu, China gitu udah sih. Nanti waktu lo ngomong ini udah keliling-keliling keluar negeri lah untuk proyek-proyek lo. Dan kita mulai lagi ngobrol pada saat lo ada proyek ke New York nih. Oh iya. Nah itu boleh cerita sedikit gimana bisa akhirnya lo sampai ke New York untuk suatu proyek? Itu udah klien gue emang dia hobinya jalan-jalan. Jadi kalau dia jalan-jalan dia pengen didokumentasiin. Oke. Itu sih salah satu klien gue yang itu emang pasti fun New York ya gitu. Ya gue bilang sih ya gue nggak nolak, gue bilang gitu. Tapi karena dia langganan jadi dia tahu rate gue gitu-gitu. Oke. Macam jadi langsung aja. Nah, bisa itu aman jalan. New York lagi kan. New York lagi, gue nggak bisa nolak gitu gue. Nggak bisa nolak. Iya, kurang ajar kalau nolak. Nah itu juga gue ngikutin kalau nggak salah pada saat itu lo juga motret seseorang yang memang orang emang New Yorker kalau nggak salah. Iya itu tentang pekerjaannya dia, itu lo bisa cerita tentang pekerjaannya dia. Jadi itu agak random sih gue karena jadi ada teman gue di Jogja itu dia bilang, lu kalau misalnya mau ke New York gue nitip sesuatu dong, dia bilang gitu. Oh, okay. Terus dia titip duit, ntar ngambilnya barang ini adanya di sini, dikasih alamat di Broadway. Oke. Okay. Terus gue samperin nih tempat orang ini buat ngambil barangnya, dia beli, jadi kayaknya dia beliin buat pacarnya apa sih yang buat ini mindset ya? Oh, mindset ya. Nah dia bilang dia cuman kecil-kecil lah gitu. Jadi makanya gue bilang yaudah sini gue ambilin karena ya lo bisa simpen di saku gitu kan, lo nggak butuh effort buat bawa gitu. Yaudah sini gue ambilin. Pas gue ambilin, jadi gue ketemu sama si orang ini nih, si siapa namanya? Aduh si orang Rusia ini, yang gue foto. Terus dia nanya, dari mana gitu? Gue dari Indonesia, gue bilang gitu. Jauh ya main, ngapain lagi main gitu? Enggak, gue kerja, gue bilang gitu. Apa kerja lo, apa fotografer? Gue bilang gitu. Terus dia bilang, menarik ya, dia bilang. Terus di mana gue bisa lihat hasil kerjaan lo, dia bilang gitu. Gue kasih Instagram gue. Gue kasih Instagram gue. Gue penasaran siapa namanya, gue lupa. Bentar ya, sambil gue lihat ya. Nah, terus terus dia ngobrol, terus dia nanya gitu ya, gue boleh minta nomor lo nggak? Dia bilang gitu. Siapa tahu gue pengen foto, dia bilang gitu. Menurut gue ini basa-basi. Karena dia ngomongnya kayak ya gitulah maksudnya. Terus gue kasih nomor, terus gue ngambil barang, gue kasih duit segala macam. Terus dia bilang oke, ntar gue kabarin ya, dia bilang gitu. Oke, thank you. Ya gue nggak kepikiran, Greg. Sampai akhirnya beberapa hari kemudian gue masih di New York, dia bilang gue kayak tertarik nih di foto sama lo, dia bilang gitu. Gue nanya oke, gue bilang, mau fotonya gimana? Gue bilang gitu, studio aja, dia bilang gitu. Rate lo berapa? Dia nanya gitu kan. Cering-cering dollar. Rate gue berapa ya? Gue bilang gitu. Gue nanya sama temen gue kalau kerja sini, gue nanya teman gue yang tinggal di New York kan. Oke. Gue berapa ya gini? Wah, lu sih kurang ngajar lo. Gue tinggal di New York lama banget nggak dapat kerjaan. Lo baru nyampe udah dapat kerjaan. Terus gue waktu itu kasih berapa ya? Gue waktu itu per jamnya itu 300 sama 400 gitu. Oke.
Terus gue per jamnya let's say lah 300 gitu ya. 300 oke juga ya katanya. Ya udah gue ini 2 jam deh dia bilang gitu. Gue minta waktu lu 2 jam buat fotoin gue dulu katanya. Ya udah gue pengen difoto, gue adalah guru tango dia bilang gitu. Woi, oke. Jadi dia punya kelas tango di Broadway, Greg. Keren. Terus sama dia disewain studio di deket studionya dia di Broadway juga. Terus udah nentuin tanggal sama jam segala macam. Udah terus gue foto. Terus karena gue kebetulan waktu itu jalan ke New York sama makeup artist, sama gue makeup artist, gue ajakin aja sekalian. Paket deh. Terus teman gue yang tinggal di New York, dia sekolah ngambil, kalau nggak salah dia ngambil film deh, jadi dia ngambil video. Wih. Jadi gue berangkat tuh as a team. Jadi ada makeup artist, ada video behind the scene. Udah jadi akhirnya kerja, terus dia bayar, kita buat makan-makan. Ini bayar gue 600 atau 700 gitu. Keren. 2 jam, terus studio on him. Oh, oke. Terus ya udah, terus dia bilang, gila ya gue cuma bayar segini gue dapat makeup artist sama dapat video behind the scene. Terus oke juga gitu. Ya udah, terus akhirnya tetap sampai sekarang tetap ngobrol-ngobrol gitu. Namanya siapa ya? Bentar. Dia orang Rusia. Gue pikir tadinya dia orang Itali, Greg. Terus dia bilang dia suruh gue disuruh nebak. Lo tebak gue orang mana, dia bilang gitu. Gue bilangnya Italian pasti. Ya, lo salah, dia bilang gitu. Kalau orang Itali ngobrolnya pakai tangan, dia bilang gitu. Oh iya. Dia bilang gitu, dia bilang, oh iya, oke. Gue Rusia, dia bilang gitu. Dia dari mana? Dari Ukraina apa dari mana gitu? Michael Natocci. Oh, lo waktu itu belum tahu namanya ya, jadi belum. Jadi lo nggak tahu kalau dia orang kalau Rusia nama pasti udah ketahuan deh orang Rusia. Iya. Gue cuma taunya namanya dia Michael. Terus namanya Michael Natocci, dia bilang. Terus ya udah, langsung ngobrol-ngobrol baik. Nah, kembali lagi ke New York nih. Gue juga pernah lihat nih, lo sempet jalan-jalan nih keliling-keliling kota. Jalan-jalan banget. Waktu itu lo sampai akhirnya lo bikin street fotografi juga di situ. Ya, karena gue menemukan sesuatu yang baru di mata gue juga, pasti ini banget ya, excited banget ya, kayak anjing ini keren. Wah, begitu gue masuk New York semua keren. Oke, ini keren. Kayak nggak cukup aja gitu waktunya. Nah, tapi begitu gue balik ke Jakarta, ya gue berpikir kalau emang itu yang harus dibangkitin ya, harus melihat sesuatu yang setiap hari lo lihat, tapi kayak lo treat untuk ini sesuatu yang baru buat lo gitu. Oke. Itu tuh challenge banget ya. Iya, bayangin setiap hari lo lihat hal yang sama, tapi lo harus menemukan sisi antusiasme diri lo sendiri terhadap hal yang itu mulu, tapi dijadiin sesuatu yang baru buat lo gitu. Benar. Nah, ini ngomong-ngomong di Amerika nih, di salah satu artis Indonesia yang ada yang juga tinggal di Amerika, ada beberapa kayak Rich Brian, terus salah satunya juga Agnes Monica ya. Ya, Agnes Monica lagi balik ke Indo sih dia. Lagi balik di Indo. Nah, itu adalah salah satu artis yang gue tahu juga sempet bekerja sama dengan lo nih, di Agnes ya. Ya, nah itu gimana lo bisa akhirnya dipercaya untuk megang project itu dan bagaimana kerja sama seorang Agnes Mo yang kalau gue dari opini gue dia orang yang sangat perfeksionis. Kalau yang waktu sama Agnes Mo tuh gue emang dari brand. Jadi waktu itu si newsnya pakainya si Agnes Mo. Terus dia bilang, kita mau foto ya, ininya modelnya Agnes Mo karena dia kerja sama kita gitu segala macam. Terus oke kan. Nah, ya gue mencari tahu lah, maksudnya bagaimana sih, maksudnya kalau kerja bareng sama Agnes gitu segala macam. Tetap maksudnya mau sama siapa aja, gue pasti akan mencari tahu gitu, maksudnya gimana ya, gimana cara ngobrolnya mungkin segala macam. Tapi
begitu di lokasi ya memang si Agnes juga sosok yang menyenangkan sih, maksudnya asik gitu, asik orangnya asik, maksudnya kooperatif banget dan kerjaan gue jadi gampang aja gitu, Greg. Karena dia profesional sih ya, maksudnya begitu gue ngobrol, gue maunya konsepnya adalah dari brand dan dari gue adalah begini, ya dia nangkapnya cepat banget, jadi gue kerjanya nggak pakai lama. Iya, paling gue ya ngobrol-ngobrol gitu, bawa suasana gitu segala macam. Gue motret waktu itu 45 menit beres, pulang semua. Oh ya? Habis terus kru-kru juga senang kan kalau misalnya kita kerja cepat kan, kru yang lain senang kan. Betul. Kebetulan waktu itu krunya agak banyak tuh, sekitar kru produksinya sekitar 25 orang gitu. Oh, itu memang lo yang collect semua krunya itu ya? Iya, ya karena kan memang konsepnya kita waktu itu bikin komersial kan, jadi ada kru yang buat ngurusin art, prop gitu-gitu segala macam, terus lokasi. Jadi emang waktu itu emang tim gede. Terus kalau pas lagi kerjanya cepet gitu ya semuanya wah enak juga nih, kita nggak mau tiap hari kerja kayak gini aja Pak gitu. Karena kadang-kadang yang sampai tengah malam gitu-gitu, Greg. Maksudnya tergantung konsep kan, berapa banyak gambar yang harus dibikin sama kita gitu. Iya. Jadi terus akhirnya waktu itu ngobrol-ngobrol, malah sempat hangout bareng, temenan gitu. Orangnya menyenangkan sih. Gue pernah lihat satu project dari lo terlibat dalam satu video pendek nih. Iya, itu si Marlboro itu. Jadi dia Marlboro bikin web series gitu, yang pemerannya itu masing-masing yang sesuai dengan profesinya. Betul. Ya, terus ada beberapa cameo lah dari si aktor-aktor ini, ada beberapa yang bantuin juga. Oke. Ya gue pas ini, lo mau nggak depan kamera kan? Wah, shit, depan kamera nih. Biasa ngeceng-ngecengin orang dari balik kamera ya kan. Terus sekarang depan kamera kayak, waduh gawat nih gue. Terus udah ambil aja gitu. Maksudnya mencoba sesuatu yang baru gitu kan, kalau katanya orang-orang agensi gitu ya. Kenapa enggak, Van gitu. Coba aja deh, kan lo jadi diri lo sendiri, dia bilang gitu. Oke. Ya oke sih, oke jadi diri gue sendiri. Tapi tetap aja di plot gue harus gini kayak, wah kurang ajar gue dijebak nih. Jadi ke depan kalau ada yang nawarin lagi, ini gue ada project nih, film ini, kira-kira mau lo ambil gak? Nggak tahu, Greg. Mungkin gue nggak tahu. Gue nggak berani bilang iya, nggak berani bilang nggak juga sih. Karena itu bukan bidang gue kan. Cuman kadang-kadang kalau misalnya mungkin menarik secara konsepnya atau tujuannya apa gitu, mungkin. Tapi bukan prioritas. Jadi, lo nih orang yang udah punya pengalaman buat gue luar biasa ya di balik lensa. Nggak pernah ada niat bikin workshop nih pada saat COVID ini. Orang ini bikin workshop online untuk forget about lo making money, tapi share your knowledge gitu. Kalau sharing experience sih, gue masih berani ambil tuh, Greg. Ada beberapa yang kemarin tahun kemarin tuh secara online gitu. Cuma kalau misalnya gue mau bikin workshop yang secara teknik gitu, gue kayak gue punya ketakutan nggak bisa ngasih sesuatu atas pertanyaan mereka gitu secara teknik ya, maksudnya secara hitungan. Karena gue belajarnya kan otodidak, Rick. Oke. Kayak lo main gitar cuman bisa main gitar, tapi lo nggak bisa baca bukunya ya, baca not gitu. Oke. Lo bisa main, kayak gue bisa foto gitu sekarang. Tapi kalau lo tanya, ini kalau misalnya pakai lighting ini hitungannya gimana, berapa jarak sekian, berapa intensitas cahaya apa segala macam, itu yang gue takut gue nggak bisa menyampaikan itu secara detail. Oke. Gue takut salah. Cuma kalau misalnya lo mau nanya sama gue pengalaman, gue mau share. Sebagai seorang fotografer, dan gue rasa banyak yang look up to you ya, sebagai orang yang punya expertise. Tapi lu sebagai Black River, lu punya fotografer favorit nggak sih di Indonesia? Kayak misalnya
yang gue tahu dulu ada Darwis Triadi, ada Davi Linggar, atau mungkin yang sekarang ini lagi terkenal Naren ya, stage fotografi. Naren ya, gue berteman sama Naren sih, maksudnya berteman ya. Berteman. Naren jago. Dia punya gayanya sendiri yang mungkin gue nggak bisa niru. Oke. Karena itu kayak kerjanya dia tuh, hasil fotonya dia tuh dia bikin kayak dia napas biasa aja gitu. Cuman kalau menurut gue itu lari gitu. Oke. Ya maksudnya itu suatu kerjaan yang dia udah biasa kerjain gitu, dia tutup mata juga pasti bagus kalau menurut gue. Kalau misalnya lo mau nanya sama gue fotografer favorit gue di Indo, banyak banget Greg. Banyak ya? Banyak banget, even fotografer yang baru aja gue banyak yang suka. Oke. Kalau ditanya top 3-nya lo deh. Top 3-nya gue ya. Top 3-nya gue. Salah satunya ada namanya Bram. Bramski ada. Itu temen gue juga, dia anak Jogja. Jadi dia base Jogja, cuman kerjaannya sih gokil sih. Dia sekarang ngambil kerjaannya TV komersial gitu. Oke. Jadi dia jadi director. Cuman fotonya sih bagus banget menurut gue ya. Oke. Bagus. Terus ada siapa ya? Banyak sih Greg. Banyak banget. Banyak ya. Banyak banget. Karena kalau misalnya sekarang, maksudnya apalagi sekarang di zaman Instagram gini, begitu lo scroll apa yang lo suka gini kayak, wah ini keren gitu. Bisa jadi referensi, bisa jadi motivasi lo untuk bikin sesuatu yang beda juga. Oke. Jadi dengan adanya sosial media sebenarnya everyone can be a photographer. Semua. Betul. Semua bisa. Oke. Dengan caranya masing-masing gitu kan. Iya, betul. Nah, ini tadi ngomongin tentang Naren tuh jago stage fotografi, dan gue yakin lo juga salah satunya gitu, dan untuk stage fotografi itu kan cepet ya, Andi, begitu dia main gitar gitu atau dia lagi nyanyi dapat ada angle yang pas, terus nggak mungkin kan kita rewind lagi. Itu gimana sih caranya, tipsnya untuk kita bisa freeze dapat momennya gitu, jangan apa yang lo mau sampai gitu ya, momen lah istilahnya. Nah, di beberapa pertunjukan, apalagi kalau misalnya performernya dari luar negeri gitu, itu jadi kayak ada aturan 3 menit pertama atau 3 lagu pertama, habis itu mereka nggak boleh difoto sama sekali. Oh ya? Oke. Jadi itu kayaknya standar sih, antara 3 menit awal berarti cuma 1 lagu, atau 3 lagu awal. Habis itu nggak ada fotografer sama sekali kecuali officialnya mereka. Officialnya si performer itu. I see. Nah itu jadi mau nggak mau kan lo sebelumnya emang harus research. Lo nonton dulu YouTube-nya ketika mereka perform konser segala macam, apa aja kebiasaannya, atau mungkin nanya di awal mereka mau nyanyi lagunya apa, itu lo harus tahu songlist gitu kan. Ketika mereka bawain lagu-lagu tertentu tuh mereka biasanya ada mau ngapain gitu ya. Dia paling nggak pas sebelum lo turun ke bawah panggung, ke pit areanya, ya lu udah harus tahu, maksudnya ini biasanya mereka gini, mereka lompat-lompat kah atau cuma diam aja, angle-nya dari mana gitu macam. Ya, emang itu harus dipelajarin sih. Wah, itu kalau cuma dikasih 3 menit awal terus kehilangan momen, bubar gitu. Bye. Nggak dibayar loh. Atau dibayar dengan omelan. Gokil. Nah, gue denger nih, Andi, lo fotografer yang nggak punya lensa, tapi punya body. Kenapa? Lo bisa beli dari hasil pekerjaan lo bisa beli rumah, bisa beli mobil, tapi untuk lensa lo nggak merasa perlu. Itu kenapa? Di beberapa pekerjaan ada lensa-lensa yang emang gue cuma butuh sewa aja. Oke. Terus ya gue ada sih lensa yang buat main-main ada satu. Cuman emang dari dulu tuh gue kayak sering kasih barang sama orang. Wah. Alhamdulillah nih kayak terakhir nih yang dari beberapa tahun ini ya ada teman gue bilang kayak, gue beli lensa nih, gue beli kamera, gue nggak pakai, lu pakai aja deh. Ya udah sini gue pakai, gue bilang gitu.
Tapi gue pakainya cari duit ya, gue bilang gitu. Nggak apa-apa, pakai aja. Gue nggak pakai, gue sayang-sayang di rumah, dia bilang gitu. Oh ya udah. Itu sering banget kayak gitu. Jadi gue tuh hampir jarang beli lensa sama kamera. Kayak dulu ada yang ngasih, ada teman gue gitu, dia beli kamera, terus dia ngerasa dia salah beli kamera karena kamera kegedean lah, terlalu profesional. Terus dia bilang, udah pakai aja nih buat cari duit. Serius nih, gue bilang, ya udah gue pakai cari duit. Terus akhirnya ada lagi yang ngasih gitu dengan orang yang berbeda gitu. Ya udah deh, oke lah. Makanya gue jarang beli body, jarang beli lensa. Waktu itu gue sempet di interview sama temen gue yang ada namanya I Got Your Back gitu. Dia membahas tentang isi tas kamera gue kan. Itu isinya bukan punya gue semua. Itu semua barangnya dikasih sama temen gue. Lu nggak percaya, maksudnya lu nggak punya? Enggak, ini punya temen gue, ini dikasih temen gue. Emang aneh, emang agak aneh universe ini. Unik. Ini salah satu fotografer yang unik. Nanti kalau tanya sama gue punya kamera, enggak, ini kamera orang semua. Dek, lo sering, lo pasti ya karena lo udah customer, klien lo itu adalah orang-orang terkenal dan dikenal masyarakat, dan beberapa gue lihat memang menjadi teman dekat lo ya. Salah satunya mungkin gue sering lihat di Instagram lo, Gading Martin dan anak-anaknya yang lucu tuh, Gempi. Nah, Gempi Tong. Habis ulang tahun lagi. Ulang tahun hari ini kan? Hari ini ulang tahun. Iya, ulang tahun. Nah itu lo sempet ke Pulau Komodo ya kalau nggak salah ya, Andi ya? Ke Bajo pas lagi tahun kemarin tuh. Labuan Bajo itu tempat keren banget kayaknya itu. Keren banget ya, tapi kemarin sepi menarik sih. Jika banyak orang kan. Betul. Nah itu gue belum pernah lihat di Instagram lo melakukan fotografi underwater, dan Labuan Bajo kayaknya tempat yang salah satu yang bagus untuk itu emang lo belum kesana atau memang nggak niat bikin underwater fotografi? Gue nggak begitu ke underwater sih. Oh nggak itu. Nggak, gue tuh lebih suka di daratan. Gue lebih suka di daratan. Ada ini khusus nih, apa lo takut ikan hiu? Emang gue nggak doyan aja, nggak tahu kenapa. Kalau misalnya lo mau nanya sama gue lebih suka gunung atau pantai, gue lebih suka gunung sih. Oke. Nah ini gue lihat nih kayak tadi di awal bahwa baju lo nih PSBB, penghasilan saya babak belur. Di masa COVID gini, Andi, lo mungkin bisa share sebenarnya untuk lo pribadi sendiri dan atau secara umum dunia fotografi efeknya sejauh mana, karena kita tahu kan dunia hiburan sudah jauh berbeda sekarang, tidak ada penonton, tidak ada off air, semuanya online, semuanya itu gimana efeknya dengan kehidupan lo sekarang? Nggak gila aja udah alhamdulillah sih, Greg. Nggak gila berarti tapi jauh banget. Maksudnya sebelum pandemi itu ya lo masih bisa ketawa-tawa lah, masih bisa senyum-senyum, maksudnya kuota pekerjaan masih ini satu nggak dapat, masih ada yang lain segala macam. Betul. Jadi kalau selama pandemi kemarin gue masih terhitung jari sih. Project. Ya ya harus tetap menjaga kewarasan aja sih sebenarnya. Oke. Sambil mikir apa gitu ya, mau gue harus mau ngapain ya, bikin apa ya gitu. Tapi emang banyak yang teman-teman gue banyak yang punya kegiatan baru, usaha baru gitu segala macam yang bikin mereka survive gitu. Maksudnya gue seneng sih, maksudnya di keadaan yang memang memaksa orang untuk berpikir sesuatu tuh mereka bikin ini, keren juga ya gitu. Ya itu teman-teman gue tuh banyak yang gue jadiin sebagai motivasi. Ya kondisinya ya lo nggak bisa selalu bilang ya PSBB nih atau pandemi segala macam, ya kan orang harus tetap
Iya nggak sih, harus tetap hidup gitu. Life goes on. Iya. Jadi mesti jalan terus. Ya Nah, nggak ada yang bisa disalahin. betul. Dan ini mungkin terakhir nih, Andi, mungkin kelihatannya klise, tapi buat lo yang memang udah bergelut di bidangnya dan punya pengalaman yang luar biasa, kira-kira apa yang lo mau share buat orang yang mau terjun di bidang yang sama dengan lo di dunia fotografi? Lebih kreatif aja sih sebenarnya. Mungkin kalau misalnya di era pandemi ini sebenarnya banyak bikin orang untuk membuka matanya atas satu yang dilihat sama mereka masing-masing, ya apa yang dirasain gitu. Itu kadang-kadang bisa bikin jadi konsep atau apa segala macam. Kayak beberapa iklan komersial kan banyak yang memanfaatkan di zaman pandemi ini, corona ini, itu jadi kayak mereka punya moto sendiri atau tagline sendiri gitu, maksudnya untuk bisa dijual gitu. Itu sama kayak foto juga gitu. Mungkin lo mau bikin apa gitu dengan apa yang udah lo laluin kemarin. Lo misalnya lo mau terjun di dunia foto atau video di zaman sekarang yang dengan atribut pandemi dan kawan-kawannya, mungkin bisa bikin sesuatu yang baru. Tetap kreatif aja sih sebenarnya menurut gue. Oke. Mungkin lo bisa manfaatin situasinya untuk jadiin lo bisa mikir sesuatu yang beda gitu. Oke. Terus untuk teman-teman, jadi kalau yang mau kenal lebih dekat atau mau kontak, mungkin perlu jasanya Andi Fanfani Arsad, langsung ke @blackribe ya. Iya, Blackribe bisa. Ntar bisa ngobrol. Gue kadang-kadang kalau ada yang nanya gue jawab kok by direct message. Oke. Waktu gue banyak. Terima kasih banyak nih, Andi, untuk ngobrolnya. Kita udah lumayan lama sebenarnya ngomong ya. Iya, dan tadi ya. Tentunya gue juga mesti menyesuaikan schedule lo yang pas, sampai akhirnya kita bisa ngobrol hari ini. Banyak manfaatnya. Yang paling utama, kita bisa ngobrol sekarang, kita masih sehat. Dari zamannya kita SMP sampai sekarang kita masih bisa ngobrol. Itu kayaknya yang utama saat di masa pandemi ini, bukan uang tapi kesehatan. Iya. Biar kita bisa basket lagi, Greg. Basket lagi, dijemput. Oke. Jadi untuk teman-teman, terima kasih udah dengerin kita ngobrol. Sekarang so far udah 1,5 jam kayaknya, udah lebih. Ini ngobrolnya super seru banget. Dan untuk teman-teman, jangan lupa channel Bapak Zaman Now di subscribe, like, dan komen agar channel ini ke depan #makin Greg. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Sehat-sehat, Greg.